Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin, alhamdulillah kita sekarang kembali berada pada bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada bulan ini kita bersama-sama berlomba menggapai maghfirah, rahmat, berkah di bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, di mana puasa adalah kurikulum dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sejak pertama kali manusia diciptakan dan diturunkan di alam Majapahit ini. Ramadan sebagai lambang rahmat, keberkahan, dan karunia yang luar biasa, juga menjadi simbol kemanusiaan bagi agama Islam. Karena di dalam bulan Ramadan banyak sekali sisi-sisi kemanusiaan yang ditonjolkan dalam hal upaya menggapai maghfirah dan juga keutamaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah puasa itu adalah ibadah yang sangat Allah sekali. Dalam artian nilai pahalanya, kualitas ibadahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kaitannya Ramadan dengan kemanusiaan adalah sebuah barometer bagi agama Islam, khususnya bagi umat Islam, untuk kita semakin peka dan membuka diri terhadap lingkungan, untuk kita semakin bisa memanusiakan manusia, khususnya para tetangga yang kebetulan memiliki kekurangan yang tidak sama dengan kita, yang kebetulan kita memiliki kelebihan yang lebih daripada mereka. Suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Muhammadun basyarun lakal basyari wal yaquti bainal hajari. Beliau adalah Muhammadun basyarun lakal basyari. Beliau adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Beliau adalah manusia yang mampu memanusiakan manusia dari sekian banyak dinamika manusia, sekian banyak macam-macam manusia, mulai dari strata sosialnya, kelasnya, dan lain-lain. Kembali dalam hal puasa, yang mana puasa adalah ibadah yang sangat Allah sekali. Namun apabila dari kita tidak mampu melaksanakannya, jika ada seorang hamba yang tidak mampu melaksanakan puasa karena alasan syar'i, misalnya menderita sakit terus-menerus yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau mendapat diagnosa medis bahwa dia tidak bisa berpuasa selamanya, maka yang perlu dia lakukan untuk menggantinya, maka yang perlu dia lakukan untuk mengganti puasa tersebut bukanlah istighosah, bukanlah membaca ribuan kalimat thayyibah, bukanlah melakukan sholat dengan berbagai macam surah-surah yang panjang, melakukan ibadah yang panjang, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai gantinya malah fidyah, yaitu makanan pokok yang diberikan kepada tetangga sekitar kita, kepada manusia sekitar kita. Ini adalah salah satu bentuk bahwasanya Islam adalah agama yang sangat humanis. Ramadan sebagai perwujudan ibadah sangat menitik beratkan kita kepada sosial kemasyarakatan, sosial kemanusiaan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengelompokkan manusia menjadi 4 kelompok. 2 kelompok pertama adalah manusia-manusia utama. Dan yang menjadi poin nilai pada 2 kelompok yang pertama itu adalah sosial kemanusiaannya. Yang pertama adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman, yaitu hamba yang oleh Allah dikaruniai rizki, dilimpahi harta, diberi kecembaran duniawi, kekayaan dan semacamnya, dan oleh Allah juga diberi ilmu, yang dengan ilmu itu
orang tersebut menjadi tahu bahwa ada hak-hak Allah di dalam hartanya, bahwa ada hak-hak orang lain di dalam kekayaannya. Sehingga orang tersebut sangat suka hati, rela hati berderma, mendermakan hartanya ke jalan Allah, suka sekali bersedekah, ringan tangan membantu tetangga, tidak ada bangunan masjid yang terbengkalai, tidak ada madrasah yang gelisah karena harus menunggu bantuan dari pemerintah, karena dia itu tahu, memiliki ilmu bahwasanya segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah itu ada hak-hak Allah di dalamnya. Itu adalah golongan atau kelompok orang yang terbaik yang pertama. Yang kedua adalah abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang oleh Allah dikaruniai ilmu, namun oleh Allah tidak diberi harta benda, tidak dilimpahi kekayaan. Namun orang ini sangatlah tulus. Dalam pikirannya selalu ada niatan untuk mendermakan kekayaannya. Dia selalu berangan, seandainya saya seperti fulan orang yang golongan pertama tadi, yang memiliki kekayaan melimpah, harta melimpah ruah, aku akan juga mendermakan semua hartaku di jalan Allah. Tidak ada lagi anak yatim yang menangis, tidak ada lagi bangunan madrasah, bangunan pondok pesantren yang terbengkalai, tidak ada lagi tetangga yang kelaparan. Semua akan aku dermakan di jalan Allah. Itu adalah orang yang kedua, kelompok yang sama sempurnanya seperti kelompok yang pertama. Yang ketiga adalah abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Kelompok yang ketiga adalah orang yang oleh Allah dilimpahi harta yang banyak, dikaruniai rezeki yang jembar, dikaruniai kekayaan yang luar biasa, namun oleh Allah tidak diberi ilmu. Sehingga dalam menasarufkan harta bendanya hanya pada hura-hura, foya-foya, maksiat, tidak ada kepedulian sosial. Intinya dia hanya menyenangkan diri sendiri, mengumbar hawa nafsunya, menghabiskan uangnya untuk berkaraoke, main ke night club, berjudi dan semacamnya. Dan ini adalah orang yang celaka. Yang terakhir, kelompok yang keempat adalah abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang terakhir adalah kelompok orang yang sangat rugi, yaitu oleh Allah tidak dikaruniai rizki, tidak dilimpahi harta, tidak diberi kekayaan, dan juga tidak diberi ilmu. Orang yang terakhir ini selain papa, selain miskin, selain cupet harta bendanya, dia juga selalu berangan-angan, ketika aku memiliki harta yang banyak, ketika aku memiliki kekayaan yang melimpah, maka akan aku gunakan untuk bersenang-senang, berfoya-foya, selalu bernyanyi kemana-mana mencari kesenangan, minum-minuman, melakukan banyak kemungkaran, kemaksiatan, kesenangan seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga. Maka walaupun orang ini tidak pernah membelanjakan uangnya untuk maksiat, dia masuk pada kelompok orang yang ketiga, yaitu orang yang gemar mendermakan hartanya untuk kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di bulan Ramadan ini, dari sekian uraian yang di depan tadi, semakin kita membuka diri bahwa di kanan kiri kita banyak rahmat yang ditebarkan oleh Allah melalui tetangga-tetangga kita, melalui masjid-masjid, madrasah-madrasah di lingkungan kita, melalui kesadaran kita untuk mendermakan kepedulian kita kepada mereka. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, inayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kelancaran, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini, sehingga kita bisa tuntas dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.